Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 3, subtema 1, buku tema 7 kelas 6, kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya di sini. Kita akan bahas latihan dari halaman 24 sampai dengan halaman terakhir, yaitu di halaman 30. Oke, ayo renungkan. Kita kembali ke halaman awal. Kita bahas terlebih dahulu di halaman 24. Di sini ada ayo berdiskusi. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Jawabannya, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Pak Abdi antara lain ialah menjaga persatuan, menjaga kerukunan beragama, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Itu jawaban nomor 1, silahkan kalian salin. Kemudian nomor 2, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawabannya, manfaat yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi ialah penduduk menjadi aman, tentram, dan makmur. Itu jawabannya. Kemudian nomor 3, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Jawabannya, Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Pak Abdi selalu mengajak warganya agar senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Jawabannya, yang dapat saya teladani dari Pak Abdi ialah berperilaku sesuai dengan ajaran agama, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan selalu menjaga kerukunan. Itu jawabannya. Kemudian, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambarkan sosoknya sesuai imajinasimu. Jawabannya, sosok Pak Abdi ialah seorang pemimpin yang pantas diteladani. Dia selalu menjaga kerukunan warganya. Selain itu, dia senantiasa mengajak warganya agar selalu bersyukur atas anugerah Tuhan dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Inilah yang menyebabkan warganya selalu rukun, damai, dan makmur. Itulah jawabannya. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman ayo berdiskusi di halaman 27. 1. Identifikasilah penerapan-penerapan nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke, langsung ke jawabannya. Beberapa penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari antara lain beribadah dengan rajin sesuai dengan agama yang dianut, kemudian menghormati dan menghargai pemeluk sesama agama dan antar agama, kemudian bersosialisasi dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Jawabannya, pelaksanaan kehidupan beragama di daerah saya sudah berlangsung baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk agama lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk ayo berdiskusi. Kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman ini. Ayo mengamati, perhatikan gambar-gambar peta negara Asia Tenggara di bawah ini. Kita langsung ke pertanyaannya. Sini ayo mencoba. Carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. Nomor 1, pertanyaannya, negara apa saja yang masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara? Jawabannya, negara-negara yang masuk dalam wilayah ASEAN atau Asia Tenggara antara lain
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Timor Leste, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Itu jawaban nomor 1. Silakan kalian salin. Kemudian nomor 2, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Jawabannya, negara-negara yang masuk sebagai anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Nomor 3, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Jawabannya, sumber daya alam. Nama negara Indonesia, sumber daya unggulannya adalah kopi, kelapa sawit, karet, teh, tembaga, emas, gas alam timah, tebu tembakau, lada putih, kayu lapis, biji logam, LPG. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun memiliki sumber daya dalam bidang jasa seperti perbankan, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dikarenakan letak geografisnya sangat strategis. Kemudian Brunei Darussalam, sumber dayanya yaitu minyak dan gas bumi, kelapa sawit, karet, kelapa. Malaysia, kelapa sawit, timah, karet, teh, padi, bauksit, minyak, gas bumi, emas, dan bauksit. Vietnam, beras, kedelai, teh, karet, kopi, batu bara, dan minyak bumi. Thailand, beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, biji besi, cengkeh, minyak, dan gas bumi, timbal. Laos, pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, kayu dan produk kayu, pakaian jadi. Kamboja, karet, beras, kayu, minyak, dan gas bumi, batu permata. Myanmar, tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam, beras, karet. Filipina, padi jagung, abaca, tembaga, emas, perak, biji besi. Itu jawaban nomor 3. Kemudian kita ke nomor 4. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Oke, jawabannya untuk Indonesia, produknya karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, kayu lapis. Ke Belgia dan Luxembourg, biji logam, aluminium, kayu, bahan makanan. Jepang, LPG, Amerika Serikat, industri parfum, karet, kelapa sawit, Perancis. Singapura, elektronik dan telekomunikasi, obat, barang kimia, produk penghilangan minyak bumi. Malaysia, Hong Kong, Cina, Indonesia, Amerika, Jepang, Australia, Korea Selatan. Tidak akan saya baca secara panjang, silakan kalian salin jawabannya seperti di gambar berikut ini. Oke, kemudian ini tabel berikutnya, produk impor dan negara asal impornya. Kalau tadi ekspor, ini impornya. Oke teman-teman, silakan kalian salin. Ini tadi ekspor, kemudian untuk yang tabel berikutnya itu impor. Silakan kalian salin gambarnya atau tabelnya. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Jawabannya, peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN yaitu 1. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. 2. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. 4. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation. Kemudian kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area. Kerjasama ASEAN Economic Community, kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Itu jawaban nomor 6, silakan kalian salin. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ayo mencoba. Identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur seperti salam pembuka, pendahuluan inti, penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, lalu diskusikan hasil bersama kelompok lain. Oke, jawabannya dari bacaan Pak Abdi didapat salam pembukanya adalah warga kampung Pelapa, sudah lebih 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Kemudian pendahuluannya, aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Kemudian
Intinya, wargaku tercinta, suatu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai dengan tuntutan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Penutupnya, kini marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah Tuhan kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Kemudian salam penutup. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju, semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Itu jawabannya dari salam pembuka, pendahuluan inti, penutup, dan salam penutup dari pidato bacaan Pak Abdi. Kita lanjut ke ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Oke, jawabannya. Pelajaran yang saya pelajari hari ini dan manfaatnya yaitu 1. Sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan cermat. Kemudian pengetahuan, nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan unsur-unsur pokok dalam pidato. Kemudian keterampilan, yaitu membuat laporan hasil pengamatan. Itu jawabannya, silakan kalian salin jawabannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.